Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat setiap kami, sehingga setiap kami boleh didapati memiliki kehidupan yang terus ingin belajar dan mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami itu boleh hidup sesuai dengan apa yang Kau mau, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, senantiasa Engkau yang dimuliakan. Pagi hari ini, kami kembali bawa hidup setiap kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti akan seluruh keberadaan hidup kami. Engkau yang mengetahui semua yang ada atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap kami di tempat ini hanya oleh karena kasih-Mu atas kami Tuhan. Firman-Mu yang sebentar kami terima, biarkan itu membuat setiap kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau selalu rindu untuk setiap kami memiliki hidup yang benar dan berkenan kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hari ini di tempat di mana kami duduk, di situ Engkau jamah setiap kami, dan Engkau sentuh hati kami, perbarui setiap kami Tuhan, supaya kami semakin didapati, semakin serupa dan segambar seperti-Mu Tuhan. Urapi kami, berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu buat kami Tuhan, supaya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tetapi kami dimampukan untuk melakukan akan firman-Mu. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini judul atau tema khotbah pagi ini adalah menyerah tampaknya mudah. Seringkali di dalam hidup kita itu kan kita dengan gampang ngomong, hidupku aku pokoknya berserah kok ke Tuhan gitu kan. Tapi menjadi sebuah pertanyaan, apakah betul setiap kita itu memiliki hidup yang benar-benar mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan? Karena banyak daripada kita itu kita dapat dengan gampang berucap, tetapi untuk melakukannya itu sesuatu yang tidak mudah, bahkan seringkali kita sangkali. Jujur saudara, tadi ketika lagu terakhir dinyanyikan, ya, Yesus aku mengasihimu, saya nggak berani nyanyi saudara. Walaupun mungkin sebagian saudara menyanyi dengan begitu kencang gitu kan. Tapi buat saya terus terang saya nggak berani nyanyi saudara. Kenapa nggak berani nyanyi? Karena itu resikonya besar. Saudara bilang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, apakah betul engkau mengasihi Tuhan? Karena fakta selalu berbicara, engkau bisa mengasihi Tuhan kalau keadaanmu lagi enak. Kalau engkau punya perlu sama Tuhan aja, baru kau punya sebuah inisiatif untuk mengasihi Tuhan. Tapi kalau sudah keadaannya semuanya nyaman gitu kan, semuanya seolah-olah itu enggak ada tantangan lagi. Kadang-kadang kita cuma ngomong gampang tapi jalani nggak bisa. Dan itu fakta demi fakta terbukti kok saudara. Jujur ya saudara, hari ini kekristenan itu secara survei real, itu nggak ada pertumbuhan. Bukan soal tuaian jiwa-jiwa, tetapi kehidupan rohani daripada setiap umat Tuhan itu rupanya stuck, saudara. Kenapa stuck? Ya karena itu aja, semua cuma ritual. Datang ke gereja tiap minggu, ya kan. Di tengah-tengah minggu ada ibadah ini, ibadah itu, ada persekutuan keluarga dan lain sebagainya. Ya, yang pelayanan musik aktif latihan gitu kan. Yang nanti punya panggilan sebagai pendoa tiap hari berdoa. Tapi semuanya itu dikerjakan hanya karena rutinitas. Bukan lagi karena sebuah kerinduan akan Tuhan. Dan ujung-ujungnya akhirnya kalau semua dikerjakan hanya karena rutinitas, tidak sedikit pada setiap kita itu yang didapati berakhir kepada kekecewaan. Memang tidak terungkap kekecewaan itu. Tapi pada akhirnya itu akan terbukti di mana kita tidak mengalami akan kehidupan rohani yang bertumbuh.
Dan saya boleh bilang, orang yang nggak bertumbuh lagi di dalam kehidupan rohaninya, boleh dikatakan orang tersebut sedang memendam kekecewaan di dalam dirinya. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa sadar hatinya, sudah tidak lagi punya kerinduan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sama-sama hari ini buka dari satu bagian firman Tuhan yang menurut saya ini merupakan bagian yang ya banyak kali kita baca, bahkan buat setiap kita mungkin ada sebagian menjadi ayat atau perikop yang selalu kita renungkan karena akan membuat kita memiliki kekuatan yang baru. Tapi izinkan saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian belajar kembali dari bagian ini dan kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup setiap kita. Lukas pasal yang ke-12. Saya harap Bapak Ibu saudara sekalian bawa Alkitab saudara, bawa dalam bentuk elektronik ataupun yang masih fisik. Ya, dibuka bersama Lukas pasal 12 ayat yang ke-22 sampai dengan selanjutnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang ataupun lumbung. Namun Allah memberi mereka makan. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jika kamu tidak sanggup melakukan apa yang kecil, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah mencari apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi carilah kerajaannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, tadi saya katakan firman ini merupakan bagian di mana setiap kita mungkin sudah sering baca, bahkan bukan cuma baca, ada banyak daripada kita yang lagi ngalami persoalan, mungkin kita buat sebagai deklarasi kehidupan setiap hari. Tapi menjadi pertanyaan sekarang buat setiap kita adalah begini, apakah saudara sudah benar-benar mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari firman ini? Sebab ketika banyak orang melihat dan membaca akan firman ini, mereka berpusat bukan kepada Tuhan, melainkan kepada dirinya sendiri. Akhirnya apa yang diperkatakan itu tujuannya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan untuk menyenangkan dirinya. Nah, ini yang menjadi sebuah kegagalan banyak orang Kristen. Yang akhirnya pergi ke gereja cari Tuhan itu bukan untuk membuat Tuhan disukakan, bukan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk mengagungkan Tuhan, melainkan datang beribadah untuk kepentingan dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya diberkati. Supaya apa? Supaya hutangnya dilunaskan. Supaya apa? Supaya keluarganya dipulihkan. Ya. Saudara, apakah itu salah? Tidak, saudara.
Tetapi kita mesti ngerti bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang kita inginkan. Dia mengerti apa yang kita butuhkan, dia mengerti apa yang dia sudah siapkan buat setiap kita. Tetapi seringkali kita membatasi untuk Tuhan bekerja dan berdaulat dalam hidup setiap kita. Nah, saya akan ajak saudara melihat dari satu poin dari ayat yang ke-25. Lukas 12 ayat yang ke-25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Coba renungkan baik-baik saudara ya. Firman ini kan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Saudara, kita ini harus memiliki sebuah pemikiran dan pemahaman bahwa sebenarnya apapun yang ada di dalam hidup ini tanpa tambahan, tanpa bumbu-bumbu yang kita dapat perbuat, mengertilah bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah mendesain semua yang terbaik atas hidup setiap kita. Dan di bagian ini dikatakan tadi, apakah kamu karena kekhawatiranmu dapat menambah sehasta pada jalan hidupmu? Artinya bahwa ketika kamu khawatir, apakah itu akan menambah sebuah perjalanan kehidupanmu itu yang makin hari makin mulia, makin hari makin mantap, makin hari makin luar biasa. Karena kekhawatiranmu itu gak ada gunanya. Nah, hari ini saya rindu buat setiap saudara, jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita melihat dari bagian yang terpenting dari perikop ini. Di mana segala sesuatu yang kita khawatirkan itu tidak perlu lagi kita khawatirkan. Tapi jujur kenapa manusia masih khawatir? Karena fokus kehidupannya belum benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-31 saudara. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, bagian ayat yang ke-31 ini merupakan bagian yang kalau saya boleh bilang begini saudara. Tuhan itu kan mengerti seluruh perjalanan hidup kita. Dari kita dilahirkan sampai nanti kita pulang ke surga. Dia tahu semua aspek perjalanan hidup kita. Nah, bagian ayat yang ke-31 ini menekankan bahwa kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu tahu semua aspek hidup kita, seharusnya yang kita kerjakan adalah kita belajar fokuskan diri kita kepada Tuhan. Apapun di dalam hidup ini, penilaian atau ukuran semuanya itu harus sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Makanya tidak ada cara lain untuk kita menjalani kehidupan yang ada ini dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Saudara boleh buktikan dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Ya. Saudara akan lihat sendiri berapa waktu ke depan ini. Ya. Dan ini merupakan sebuah pembuktian buat setiap kita. Kalau kita tidak makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak makin memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka pada akhirnya kita melakukan segala sesuatu itu untuk hal yang sementara saja. Buat saudara yang senang investasi, ya kan, baik itu dalam bentuk logam mulia gitu kan, atau mata uang asing, atau mungkin juga bermain saham dan lain sebagainya. Ya, coba sekarang saudara jujur-jujuran aja lah saudara ya. Kira-kira saudara punya semuanya itu ya. Hidupmu makin rileks atau makin tegang saudara? Yang punya indeks apa punya saham gitu kan, enggak jelas naik turun gitu kan. Sekarang coba tanya sendiri dalam hidupmu. Sudah ngomong, oh enggak Pak, aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Serius? Atau jangan-jangan tiap pagi yang dibuka bukannya firman Tuhan dulu. Malah istilahnya analisa saham hari itu apa saudara. Yang punya emas sama, ya kan?
Wah, kemarin bereuforia beli emas murah biar naik. Sekarang tiap hari deg-degan isinya. Hari ini bisa turun, besok bisa naik, saudara. Ya kan? Jujur, saudara. Apapun yang kau miliki dalam hidupmu, kau bisa jadi jaminan. Kau bisa berkata, wah aku punya semua Pak, enggak apa-apa Pak. Pokoknya ini 7 turunan gitu kan. Kalau bisa 8 bahkan 10 turunan, ya. Sampai anak, cucu, cicit, apapun Pak. Saudara, menurut saya, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah akan bisa dipermainkan dengan hidup setiap kita. Kekonyolan orang Kristen adalah tanpa sadar sampai hari ini masih berusaha mempermainkan Tuhan. Makanya tadi saya bilang, bukan salah WL-nya yang milih lagu, saudara. Tapi ketika saudara menyanyikan Yesus aku mengasihimu, kira-kira ketika Tuhan lihat hidup kita, Tuhan lihat dan dia berkata, ya betul, engkau mengasihi aku. Atau Tuhan berkata, apa iya sih? Buat yang pelayanan hari ini di tempat ini, saya mau tanya. Saudara, pelayanan itu karena Tuhan, gitu kan? Atau karena saudara nafsu? Karena ada banyak orang pelayanan nafsu, saudara, maaf. Pengen terkenal, pengen dilihat, gitu kan. Pengen supaya disanjung. Ketawanya dari mana? Nanti kalau dikritik marah. Kalau dikasih masukan enggak seneng. Nah, itu berarti pelayanannya fokusnya cuma dirinya, saudara. Bukan Tuhan. Kalau saudara melayani karena Tuhan, sekalipun kau terima kritik, kau akan renungkan itu, saudara. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran di mana iya betul enggak ya? Yang orang beri masukan dalam diriku betul enggak? Kalau betul bertobat, kalau enggak betul ya sudah lalukan, saudara. Bisnis sama aja, apalagi saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada seorang pengusaha yang sebenarnya enggak selalu sering ketemu saya, sudah sekian tahun mungkin enggak ketemu, saudara. Ya ketemu saya, dia orang luar kota, saya minta waktu ketemu. Terus tiba-tiba ketemu dengan istrinya, waktu itu dia lagi ke Semarang dan keluarga, dia bilang, Pak saya mohon ketemu waktunya bisa enggak Pak sebentar. Saya bilang, ya bisalah kalau hari ini saya ada waktu sekian menit, dia bilang. Yang tadinya cuma setengah jam jadi hampir 2 jam akhirnya ketemunya ngobrol, saudara. Dan dia ngobrol panjang lebar, saudara. Ini seorang pengusaha yang menurut saya juga besar, sukses gitu kan. Tapi hari itu dia datang dan kemudian dia langsung curhat, marah, dia emosi, dia kemudian istilahnya meluapkan segala unek-unek di dalam dirinya, yang kurang lebih dari 2 jam durasi itu 1 jam 45 menit dia yang ngomong, saudara. Bahkan nangis sampai air matanya pun hilang gitu kan. Ya. Dan intinya dari ketika dia bicara dia bilang begini, saya enggak habis pikir Pak, ternyata pendeta modelnya seperti itu. Kenapa? Karena rupanya dia istilahnya dia berbisnis, dia berpartner, ya, jadi dia kenal dengan seorang pendeta, kemudian sampai dia berjemaat di gereja tersebut, dan singkat cerita akhirnya dia berpartner berbisnis dengan pendeta ini, saudara. Tapi endingnya melukai dirinya. Dan dia bilang, saya enggak habis pikir Pak, gembala saya, pendeta saya yang selama ini saya hormati, nipu saya Pak. Saya marah Pak dengan Tuhan. Saya bilang kasihan Tuhan. Kamu yang salah sama pendeta itu, Tuhan yang kamu marahin. Habisnya Pak, masa Tuhan tidak mengasihi saya? Saya bilang justru karena Tuhan mengasihi kamu. Loh kok bisa Pak? Iya. Karena Tuhan mau membuktikan bahwa tidak ada manusia siapapun yang bisa diharapkan. Kamu mau bisnis dengan cara apapun, dia bilang begini, saudara, tapi kan Pak, ya, ini kan selalu orang itu kan punya tameng. Masa Pak tiap minggu khotbah loh Pak, khotbahnya membangun loh Pak. Tapi ternyata Senin sampai Jumat saya ditipu.
Saya bilang ya bersyukur toh, masih ada Sabtu Minggu nggak ketipu, saya bilang. Tapi itu manusia. Yang satu sisi masih mengejar keegoisan dan keuntungan buat dirinya, berpikir bahwa kalau berpartner dengan orang Kristen, apalagi pendeta pasti tidak ada masalah. Yang satu sisi pelayan Tuhan lupa bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya harus berfokus pada Tuhan. Dan inilah kehidupan kekristenan hari ini. Buat saya sendiri saudara, ketika saya baca kembali dari firman ini, saya harus ngomong apa adanya. Bahwa rupanya untuk kita ini benar-benar memfokuskan diri kepada Tuhan, mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, itu bukan hal mudah. Sebab itu sebuah perjalanan kehidupan di mana kita harus berproses dengan Tuhan. Kita tidak bisa instan, semuanya itu harus melalui tahapan-tahapan yang kita harus lalui. Kikisan demi kikisan yang harus kita lewati. Makanya hari ini saudara, kalau saudara ini boleh diberi kesempatan untuk Tuhan, memiliki kehidupan yang menyadari siapa Tuhan sebenarnya dalam hidup kita, bersyukurlah saudara. Sebab Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya dalam hidup setiap kita. Percayalah bahwa dalam perjalanan hidup setiap kita, tidak akan pernah ada satupun daripada kita yang mengalami kerugian kalau kita ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada dalam kehendak dan rencana Tuhan, apapun yang kau lakukan, ending daripada segalanya, percayalah bahwa itu tidak akan pernah membuat kita mengalami akan Tuhan dan menerima kehidupan yang kekal. Mungkin di dunia engkau bisa sukses, tapi di mata Tuhan tidak pernah ada nilainya yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan semua hal yang terjadi, pilihannya sekarang kita ini mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saudara, ya kita tahu BBM non subsidi naiknya luar biasa kan ya. Buat saudara yang pakai kendaraan yang isinya BBM-nya non subsidi, ya, sekarang hampir rata-rata naiknya berlipat kali ganda. Terutama kalau isinya solar itu luar biasa saudara ya, 2 kali lah. Nah, saya pakai kendaraan yang seperti itu. Lalu ketika BBM ini naik, ada seorang teman baik saya, dia tahu saya terus dia bilang gini, "Pak, mobilmu nggak dijual?" Saya bilang, "Lah kenapa?" "Nah, BBM-nya mahal, jual aja Pak." Saya bilang, "Ya ngapain?" Gitu kan. "Pakai aja, orang berkat Tuhan." Gitu. Terus teman saya, "Loh tapi kan Bapak itu kan seorang pelayan Tuhan. Harusnya Bapak itu kalau jual mobil, nanti Bapak isi BBM yang lebih irit, berkat yang Bapak terima itu bisa buat pelayanan. Bapak bisa nabur lebih lagi buat orang banyak." Pikirannya rohani banget. Ketika saya dengar itu saya bilang, "Ya benar juga ya. Iya Pak, jual aja Pak. Apalagi ini enggak tentu nanti bakal naik lagi loh Pak." Itu baru naik yang pertama waktu itu saudara, belum naik lagi. "Udahlah Pak, oh apalagi Bapak kan pelayan Tuhan." Saya bilang, "Enggak lah, belum ada perintah apapun." Saya bilang, "Udahlah Pak, ini perintah Tuhan lewat saya." Saya bilang, "Enggak, saya doa enggak dapat apa-apa." Terus dia bilang, "Memang ngomong mbak Bapak yo angel loh." Loh, saya bilang, "Loh bukan masalah susahnya, masalahnya saya ini hidup karena Tuhan. Jadi apapun yang saya lakukan harus sesuai dengan yang Tuhan mau." Udah, selesai tutup telepon, ya manusia itu tetap manusia saudara. Makanya saya bilang semua itu berproses ya. Tutup telepon, saya tuh mikir gini, bener juga loh tadi yang diomongin. Kayaknya ini kalau dijual, ya kan beli ini, wah jauh lebih irit,
ya kan, saya nggak usah nambah harganya, gitu kan, bahkan nanti kemudian ya berkat yang saya terima selama ini buat isi BBM terakumulasi bisa nabur lebih banyak lagi. Itu pikiran saya. Tiba-tiba ketika berpikir seperti itu, ada suara di dalam hati. Saya tidak bilang Tuhan bicara, tapi itu suara di dalam hati saya. Yang saya tahu itu Roh Kudus, saudara. Dan suara itu berkata, lah itu mobil dari siapa? Ya dari Tuhan. Lah kalau dari Tuhan kok kamu mikir? Emang kamu lebih hebat dari Tuhan? Itu suara di dalam hati, saudara. Bukan Tuhan ngomong audible, enggak. Suara aja muncul. Saya bilang iya. Waktu saya dapat mobil ini juga Tuhan yang kasih. Kenapa sekarang saya mau mengelola dengan cara sendiri? Ya udah berlalu, saudara. Sampai satu kali, itu beberapa hari kemudian, saya antar anak saya sekolah. Selesai antar anak saya sekolah, saya pulang, saya pikir ini waktunya isi BBM. Ketika mampir ke tempat pengisian BBM, ya sudah seperti biasa. Turun dari mobil, saya jarang sekali saudara isi BBM itu buka jendela gitu kan. Karena ada banyak orang kan enggak mau turun, cuman buka jendela ngomong pegawainya penuh gitu kan, atau 500.000 gitu kan. Menganggapnya tuh pokoknya jongos disuruh-suruh gitu. Kalau saya belajar menghargai. Ya, petugas SPBU sekalipun ya dihargai, kalau bisa diajak ngobrol gitu kan. Ya, saya turun, terus si mbaknya nanya, Pak diisi berapa? Full mbak, saya bilang gitu. Karena itu sudah tinggal 1/4, full aja mbak. Terus dia ngomong gini, ini sepanjang umur hidup saya saudara. Pengalaman yang mungkin tidak akan pernah terlupakan. Si mbaknya ngomong gini, Pak yakin full Pak. Baru kali itu saya isi BBM dicurigai saudara. Saya bilang full Mbak. Bener ya Pak, full ya? Iya Mbak, full. Ya sudah, akhirnya dia ambil nozzle-nya, masukkan ke tangki bensin saya. Udah, setengah perjalanan nih saudara. Tiba-tiba nozzle-nya diberhentiin sama dia. Berhentiin terus dia ngomong, Pak, Bapak yakin full ya Pak? Saya tuh dalam hati gini, wah kok dicurigain banget gitu kan. Tapi saya tahu maksud dia apa. Terus saya bilang, kenapa Mbak? Harganya naik ya berlipat kali ganda. Iya Pak, soalnya saya kejadian kemarin 2 kali Pak. Sudah ngisi full, habis itu orangnya maki-maki saya Pak. Karena dia nggak sadar kalau harganya sudah naik. Saya bilang, enggak Pak, kali ini enggak tak maki-maki, malah tak berkatin Mbak. Saya bilang, udah isi full aja gitu. Udah akhirnya selesai isi full dan betul memang habis isi full saya jadi kaget beneran saudara. Karena memang tidak seperti itu biasanya gitu kan, ya sudah, tapi sudah selesai saya bayar gitu kan. Sudah, terus kemudian jalan saudara. Di mobil saya enggak mikir apapun. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Dan suara itu berkata, piye, iso bayar toh? Saya merenung, iya Tuhan, buktinya bisa tuh. Ini bukan sombong-sombongan loh saudara, kalau saudara ngomong bapaknya sombong, khotbah nyombong-nyombong, nah terserah lah. Tapi buat saya gini loh saudara, kalau kita belajar hidup cara Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, kita akan melihat semuanya yang terjadi dalam hidup kita bukan dengan ukuran kita, tapi dengan ukuran Tuhan. Karena buat Tuhan bensin harga 1.000 sama bensin harga 50.000 sama aja. Tapi yang membedakan adalah apakah kita mau percaya penuh kepada Dia. Yang sebenarnya yang tadi saya katakan, kalau kau nyanyikan Yesus aku mengasihimu, harusnya dalam jalan hidupmu engkau belajar menaruh kepercayaanmu penuh kepada Dia. Kenapa Dia? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dan kalau Dia mengasihi kita, Dia yang menjamin kehidupan setiap kita sampai akhir. Pertanyaan buat setiap kita adalah,
Apakah saudara mau percaya penuh dan mau belajar memfokuskan diri setiap kita hanya kepada Tuhan? Saya beritahu saudara ya, keadaan yang akan terjadi ke depan ini, memang Tuhan akan izinkan semuanya makin kacau. Tapi bukan karena Tuhan tidak mengasihi, justru karena Dia sangat mengasihi kita. Dia sedang memurnikan akan hati kita. Dia sedang mau melihat apakah kita ini mau belajar menyerah penuh kepada Dia, saudara, dalam semua aspek hidup kita. Anak saya yang laki tahun lalu selesai kuliah bulan September, saudara. Oktober dia wisuda, dan di Oktober pula itu dia sudah diterima di satu perusahaan. Buat saya itu sebuah sukacita. Kenapa? Karena baru lulus sudah langsung dapat kerjaan. Dan kerjaannya menurut saya istimewa, saudara. Kenapa? Karena dibayar penuh, tapi setiap minggu masuknya cuma 2 hari. Saudara. Jadi kalau dihitung sebulan itu dia cuma 8 kali absen. Hari lainnya dia bisa punya kerjaan lain yang dia bisa kerjakan. Itu sesuatu yang istimewa, saudara. Di zaman sekarang ketika orang mungkin banyak cari kerjaan susah, saya melihat wah ini berkat Tuhan. Lulus langsung di hire sebuah perusahaan. Enak dia, saudara. Tugas kemanapun gitu kan, ya, semua transport bahkan lewatnya VIP semua, saudara. Saya bahagia. Tapi kemudian ketika Desember kemarin saya dan keluarga pergi bersama, tiba-tiba di tengah-tengah waktu di mana kita pergi, anak saya bilang, "Pak, kayaknya aku mau resign aja." Terus saya bilang, "Loh sudah enak kok resign sih, Sam?" Gitu kan. Nggak tahu ada yang nggak sejahtera kok, Pak. Aku lebih baik resign aja lah. Saya bilang, coba dipikirin lagi. Ya nanti aku pikirin, tak doain lagi. Tapi kayaknya aku mau resign aja. Oke, pulang saudara. Januari saya ketemu dia. Terus dia bilang, udah Pak, aku udah pamitan. Akhir Januari ini aku resign, berhenti. Terus saya tanya dia, waktu kamu pamit gimana? Gitu kan. Terus dia bilang, ya pimpinan bilang, udahlah kamu jangan keluar. Kamu di sini aja bantu kita, karena memang itu kantor sebenarnya termasuk baru, saudara. Jadi perlu SDM yang memperkuat akan usaha tersebut. Terus ini bosnya bilang, udahlah kamu di sini aja, jadwal kerjamu tetap sama, gajimu tak naikin 2 kali lipat. Kalau perlu sarana apapun yang kamu butuhkan kita fasilitasi. Nah, saya bilang manusia itu tetap manusia, saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan pun ketika dengar itu langsung saya bilang, loh kenapa kamu nggak tunggu dulu gitu kan. Karena mikirnya kan manusia, saudara. Ya, berpikir bahwa wah lumayan loh ya, gajinya dinaikin 2 kali lipat, perlu fasilitas apapun bisa diberikan gitu kan. Dan tetap jadwalnya dalam seminggu masuk cuma 2 hari, saudara. Ini orang tua, ya hamba Tuhan, tapi tetap manusia, saudara. Ketika anak saya ngomong gitu, saya bilang, ya sudah toh diambil dulu, dipertahankan dulu, coba dululah 3 bulan lagi, gitu kan. Sana saya bilang, enggak, aku keluar aja. Ya sudah akhirnya, ya sudah terserah, pokoknya kamu berdoa, tanyakan apa yang Tuhan mau, putuskan seperti yang Tuhan mau dalam hidup. Akhirnya bilang, iya Pak, aku keluar. Malam saya doa, saudara. Ketika saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, jane Samuel ki iman-iman loh Tuhan. Wong baru kerja, sudah dapat ini, itu, dan lain sebagainya, mau keluar dinaikin lagi kan lumayan Tuhan. Gitu kan. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu tuh nyuruh anakmu doa, membuat keputusan atas kehendakku, sekarang kamu yang ngatur. Gitu. Nah, saya diam, saudara, saya bilang iya ya Tuhan, memang manusia ini tetap manusia. Sudah,
Singkat cerita akhirnya dia apply di satu perusahaan, di mana sebenarnya perusahaan itu menerima akan satu area yang produk baru, cuman enggak tahu bagaimana kemarin itu anak saya masuk untuk bagian magang, saudara. Nah, dia bilang ke saya, Pak aku masuk ke sini Pak, dan tapi aku masuk bagian magang dulu. Ya, saya bilang, loh kok malah magang? Ya kan magang itu kan enggak dapat apa-apa toh saudara. Ya paling uang makan itu kalau pimpinannya baik gitu kan. Ya, semuanya kan masih keluar sendiri. Saya bilang, tapi enggak apa-apa, ini soalnya aku mau belajar lagi di bagian ini, dan kayaknya memang ini bagianku yang aku harus ambil dulu. Ya sudah. Saya ini menggerutu lagi saudara. Saya bilang, Tuhan kemarin udah gaji enak-enak, sekarang malah masuk magang gitu kan. Ya sudahlah, tapi ya udahlah apapun yang terjadi kehendak-Mu lah Tuhan. Sudah akhirnya dia jalan saudara. Dan kemudian sebulan di tempat kerja tersebut, ketika saya ketemu kembali dengan dia, ngobrol, dia kasih satu berita. Dia bilang, nih Pak baca. Saya lihat berita tersebut, saya baca, kenapa Sam? Loh ini kok ada nama kantor kamu yang lama? Iya Pak, itu kantorku yang lama lagi masalah. Sekarang lagi dikejar-kejar KPK. Saya bilang gini, untung ya kamu nggak di sana. Kalau di sana kamu ikut diaudit, dia bilang. Terus dia bilang, ya kemarin Papa suruh bertahan. Coba aku bertahan di sana gimana? Gitu. Saya tuh gitu dalam hati saya bilang gini, ya. Sering kali ya hidup ini saudara, antara realita dengan kepercayaan kita Tuhan itu nggak nyambung. Kita maunya sesuatu yang baik menurut ukuran kita. Tapi Tuhan tahu yang terbaik menurut ukuran Dia. Makanya hari ini yuk belajar saudara. Menyerahkan total hidup setiap kita kepada Tuhan. Karena bagaimanapun apa yang ada di dalam hidup ini, desain Tuhan itu yang terbaik atas setiap kita. Hari ini saya nggak akan panjangkan firman Tuhan. Tapi pesan saya buat Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama, jangan pernah lagi khawatir. Karena kekhawatiran hidupmu tidak akan penambah apapun yang ada dalam hidupmu. Yang kedua, belajar untuk fokus kepada Tuhan. Apapun yang ada di dalam kehidupanmu, lihat Tuhan dan percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatunya jauh lebih daripada apa yang Dia inginkan dan yang kita inginkan, yang sudah Dia tetapkan atas setiap kita. Saya tutup dengan satu kesaksian singkat, saudara. Minggu lalu saya melayani di satu tempat. Kemudian saya ketemu dengan seseorang, saya panggil dia Om. Terus sudah lama saya nggak ketemu dia. Saya tahu dia orang kerja, tapi dia orang pelayanan juga. Terus saya nanya, Om gimana Om kabarnya, udah lama nggak ketemu. Ya puji Tuhan luar biasa. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Terus saya tanya, gimana kerjaan Om? Ya, dia bilang, aku nggak habis pikir terus terang. Kenapa? Karena sebenarnya secara pekerjaan apa yang aku kerjakan ini seperti yang orang banyak kerjakan. Yang aku habis pikir adalah, semua yang teman-temanku kerjakan, semua omsetnya turun, tapi tempatku omsetnya naik. Bahkan naiknya itu hampir 2 kali lipat. Terus dia bilang gini, memang beda ya, orang itu kalau kerja tapi menyerah ke Tuhan. Dia ngatur semuanya yang terbaik. Bahkan ketika Tuhan menggenapkan apa yang dijanjikan, kita ini tidak pernah bisa sombong. Karena kita tahu yang kita hadapi itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang dari Tuhan. Bukan hikmat kita, tetapi hikmat Tuhan. Bukan pengertian kita, tapi pengertian daripada Tuhan. Buat saya ketika saya dengar itu, saudara, hari ini saya beritahu, Tuhan tidak hanya dibatasi di area rohani, di sekuler pun Tuhan sedang bekerja. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka Dia akan membuka setiap jalan buat hidupmu. Dan Dia akan membuka setiap pintu yang ada di depanmu. Percayalah bahwa Dia tidak pernah salah dalam setiap keputusan. Dan yakinlah
Ketika kita menyerah kepada Tuhan, maka Dia akan mengagendakan yang terbaik atas setiap kita. Mari tutup Alkitab kita, saudara. Dan kita bersyukur, ambil waktu sebentar, datang kepada Tuhan.